Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 bab pembelahan sel uji kompetensi 1. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan beberapa peristiwa berikut. Peristiwa yang terjadi pada pembelahan amitosis ditunjukkan oleh angka. Jadi pembelahan itu ada 3 macam. Yang pertama amitosis, pembelahan secara langsung. Kemudian ada mitosis, pembelahan pada sel tubuh. Dan ada meiosis, pembelahan pada sel gamet. Nah, di sini adalah yang ditanyakan itu yang pembelahan secara amitosis, berarti secara langsung. Tahapannya yang pertama, DNA sirkuler menempel di membran sel dan sel induk mulai menggandakan diri. Kemudian kedua, ujung DNA baru yang terbentuk menempel di membran plasma. Ketiga, sel membesar 2 kali lipat dari sel normal. Yang keempat, pembelahan sel menjadi 2 bagian yang sama diikuti pembagian DNA baru. Nah, di sini yang sesuai dengan tahapan pembelahan secara amitosis adalah nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 2, perhatikan tabel berikut. Perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis yang benar adalah yang nomor 1. Mitosisnya terjadi 2 kali pembelahan. Salah ya, di sini mitosis hanya 1 kali pembuahan. 1 kali pembelahan. Sedangkan meiosis-nya 2 kali. Nomor 2, kromosom tidak mengalami pindah silang. Betul, di mitosis tidak ada pindah silang, sedangkan di meiosis ada pindah silang. Yang ketiga, sel anakan memiliki informasi genetik yang sama persis dengan induknya. Ini betul sekali. Kemudian meiosis-nya memiliki informasi genetik yang berbeda dengan induknya, yaitu biasanya hanya setengah. Yang keempat, kromosom tidak membentuk sinapsis. Betul, karena yang membentuk sinapsis di sini adalah bagian meiosis. Yang kelima, sel anakan memiliki jumlah kromosom separuh. Nah, kalau separuh di sini bukan mitosis melainkan meiosis. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah 2, 3, dan 4D. Nomor 3, pada pembelahan mitosis terjadi tahap pembelahan yang ditandai dengan kromosom berada di daerah ekuator. Setelah terjadi tahap tersebut, peristiwa selanjutnya adalah kalau kromosom berada di daerah ekuador, berarti ini adalah tahap dari metafase, kan ada di tengah berjajar. Nah, setelah tahap metafase itu adalah tahapan anafase. Apa tahap anafase? Tahap anafase itu tahapan di mana kromatid akan menuju kutub yang berlawanan. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 4, beberapa sel epidermis bawang merah dapat mengalami pembelahan yang digambarkan seperti berikut. Pada bagian yang ditunjuk oleh huruf P mengalami tahap. Nah, gambarnya kecil ya, nggak kelihatan nih. Jadi untuk yang P itu tahap awal dari pembelahan mitosis, yaitu tahap profase, karena terlihat benang kromatinnya itu mulai menebal dan membentuk kromosom. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 5. Perhatikan gambar peristiwa sitokinesis berikut. Urutan peristiwa sitokinesis pada sel tumbuhan yang benar adalah, jadi ini sitokinesis pada tumbuhan. Nah, prosesnya itu diawali dengan, dilihat di gambar ya. Gambar pertama itu membentuk sekat sel di sekitar bidang pembelahan. Kemudian pada sekat tersebut akan terbentuk vesikel membran yang berasal dari badan Golgi. Nah, ini daerah vesikelnya. Kemudian vesikelnya akan berkumpul di daerah ekuador benang spindle dan terjadi fusi vesikel. Lalu terbentuk sekat pada selnya. Dan yang terakhir terbentuk 2 sel anak. Jika dicocokkan di gambar yang pertama itu seharusnya yang nomor 1. Kemudian gambar nomor 3. Selanjutnya gambar nomor 4 dan gambar nomor 2. Tapi di sini untuk urutan yang 1, 3, 4, dan 2 itu tidak ada. Adanya di sini pilihan gandanya yang D itu 3, kemudian baru 1, 4, dan 2. Jadi jawaban yang paling mendekati di sini adalah yang D. Nomor 6, pada pembelahan meiosis sering terjadi mutasi kromosom pada sel anakan. Hal ini karena, untuk meiosis biasanya itu ada mutasi sel anakan karena
pada tahap profase 1 itu terjadi peristiwa diploten di mana kromosom homolog akan saling menjauh sehingga terbentuk perlekatan berbentuk X yang disebut dengan kiasma. Nah, kiasma sendiri merupakan tempat terjadinya pindah silang. Oleh karena itu, pembelahan secara meiosis ini seringkali terjadi mutasi. Jadi, jawabannya yang tepat adalah yang D. Nomor 7, cermati beberapa peristiwa pada profase 1 berikut. Peristiwa-peristiwa tersebut berlangsung pada tahap yang pertama, setiap kromosom melakukan replikasi menjadi 2 kromatid dengan sentromer yang masih menyatu. Kemudian yang kedua, setiap kromosom yang berpasangan mengandung 4 kromatid atau tetrat. Jadi, kalau kromosomnya itu berbentuk tetrat atau memiliki 4 kromatid, sudah pasti itu adalah tahapan dari pakiten. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 8, pembelahan meiosis berlangsung melalui beberapa tahap. Nama tahapan pembelahan sel dan peristiwa yang tepat berdasarkan gambar di samping adalah jadi di gambar ini, berhubung dia sudah mulai membentuk menjadi 2 sel, berarti ini adalah tahapan yang terakhir dari meiosis, yaitu tahapan telofase. Lalu bagaimana caranya kita menentukan ini telofase 1 atau telofase 2? Nah, dilihat dari kromosomnya. Nah, kromosom yang ditarik di situ memiliki 4 lengan atau berbentuk tetrat. Kalau kromosomnya memiliki 4 lengan, berarti ini tahapan meiosis yang pertama. Sedangkan kalau kromosomnya hanya memiliki 2 lengan, itu berarti tahapan meiosis yang kedua. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 9, tahap pembelahan meiosis yang ditunjukkan oleh gambar di samping adalah, dilihat ya, ini berarti kromosomnya ditarik menuju ke kutub yang berlawanan. Kalau tahap seperti ini berarti adalah tahap anafase. Lalu ini anafase 1 atau anafase 2. Jadi kelihatan di situ kromosomnya memiliki 4 lengan. Karena memiliki 4 lengan, maka tahapannya adalah anafase 1. Jadi jawabannya adalah yang D. Terakhir, nomor 10, perhatikan beberapa peristiwa pada pembelahan meiosis berikut. Peristiwa-peristiwa tersebut terjadi pada tahap pembelahan yang ditunjuk oleh nomor. Nah, yang pertama, setiap kromosom haploid tertarik ke bidang ekuator. Yang kedua, terbentuk benang-benang spindle. Pada salah satu ujung melekat pada sentromer. Sentromer itu bagian tengah kromosom ya. Dan ujung lain membentang ke kutub pembelahan. Kalau ada tahapan kromosomnya ada di bidang ekuator, terus ditempeli nih sama si benang spindle, berarti ini adalah tahapan metafase. Metafase yang mana? Metafase itu gambar yang B. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.